Hei, ini Adi. Hari ini Anda akan belajar sebuah cerita yang menggigil tentang kutu besar dalam kegilaan seorang wanita. Christine, seorang ibu berusia 40 tahun, menjalani kehidupan yang menarik sebagai desainer fashion populer yang mengkhususkan diri dalam pakaian anak-anak. Namun, suatu hari, saat menghadiri sebuah pertunjukan mode, dia menerima panggilan telepon yang mengkhawatirkan yang tiba-tiba mengubah perilakunya. Terkejut, dia berlindung di kantornya untuk menjawab panggilan tersebut, hanya untuk dihadapkan dengan berita menggemparkan tentang mayat yang terbakar ditemukan. Dalam kebingungan, Christine dengan cepat mengakhiri panggilan tersebut. Tiba-tiba, seekor anjing yang kusut terinvestasi kutu muncul di hadapannya, dengan matanya yang putih menyeramkan dan tidak memiliki murid. Kejadian aneh ini sangat mengganggu karena pertunjukan mode berlangsung di lantai 24, sehingga mustahil bagi hewan apapun untuk mencapai ketinggian itu. Ketakutan oleh situasi tersebut, Christine berusaha mencari bantuan tetapi terganggu ketika anjing tersebut menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan hebat, melepaskan gerombolan kutu. Dalam kekacauan itu, salah satu kutu menggigit Christine di belakang lehernya. Dalam sekejap mata, anjing tersebut lenyap begitu saja, meninggalkan Christine bingung. Lompat ke 8 bulan kemudian, dan Christine mendapati dirinya berjuang melawan penyakit misterius, mengandalkan obat untuk meredakan gejalanya. Dia terus menderita kelelahan, kesulitan tidur, dan amnesia yang mengganggu ingatannya. Suaminya, Felix, berusaha sebaik mungkin merawatnya, tetapi Christine lebih suka dibiarkan sendiri. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia terus pergi bekerja setiap hari dan menghabiskan waktu berkualitas dengan putrinya, Bobs. Suatu hari, ketika Christine berada di rumah sendirian, ketukan tak terduga terdengar di pintu. Berdiri di luar adalah Diana, seorang wanita Filipina yang mengaku telah dipekerjakan sebagai pembantu rumah. Bingung, Christine mencoba mengingat apakah dia memang telah mempekerjakannya, tetapi penyakitnya telah membuat ingatannya tidak dapat diandalkan. Meskipun kebingungannya, Christine, yang terganggu oleh kesehatannya yang memburuk, memutuskan untuk menerima Diana sebagai pembantu rumah yang baru. Membimbing Diana melalui rumah, Christine memperkenalkannya dengan tugas-tugasnya dan memberinya kamar yang telah ditentukan. Setelah Christine pergi, Diana membuka kopernya, memperlihatkan pakaian dan barang-barang pribadinya. Diana mengeluarkan foto anaknya sendiri dan memandangnya dengan penuh fokus. Hal ini mendorongnya untuk mengenang tentang hari kelahiran anaknya. Secara aneh, pada saat yang sama, Christine, yang sedang berbaring di ruangan lain, juga mengingat dengan jelas momen tersebut. Setelah beberapa waktu, Diana melihat sebuah kutu yang gemuk di lantai dan dengan hati-hati meletakkannya dalam kotak korek api. Dia kemudian menyelipkan kotak korek api itu ke dalam kopernya dan turun ke lantai bawah, bersamaan dengan kedatangan Felix dan Bobs. Diana memperkenalkan dirinya kepada keluarga, tetapi mereka terlihat jarak dan tidak ramah. Setelah gadis muda itu pergi dengan sedih, Diana menawarkan untuk memasak makan malam, yang disetujui oleh Christine. Dalam adegan berikutnya, Diana terlihat membersihkan perapian, dengan teliti mengumpulkan sejumlah besar abu dan membungkusnya dengan kertas koran untuk tujuan tertentu. Tiba-tiba, dia mendengar adu argumen antara pasangan tersebut di ruangan sebelah. Felix mengungkapkan kefrustrasiannya atas perekrutan pembantu rumah yang tidak disetujui, sementara Christine menanggapi dengan memberikan Diana 1 minggu untuk membuktikan dirinya, dengan kemungkinan pemecatan jika kinerja tidak memadai. Kemudian, pada malam hari, pembantu rumah yang baru mulai memasak makan malam, dengan cermat menyisipkan ramuan yang mencurigakan ke dalam hidangan. Burung peliharaan di rumah memperhatikan ini dan mulai berkicau keras, tetapi Diana membuatnya diam dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Kemudian, dia menyajikan makanan yang telah dipersiapkan kepada keluarga, berharap mendapatkan tanggapan positif. Dengan kepuasannya, semua orang menikmati hidangan tersebut, memuji penggunaan rasa Filipina dalam daging tersebut. Sementara itu, ketika Christine mencoba mengambil segelas anggur, tangannya gemetar tak terkendali, disertai dengan nyeri tajam di lengannya. Dengan pengetahuan yang luas tentang metode penyembuhan tradisional, Diana bergegas untuk membantu Christine. Dia menidurkan Christine dan melanjutkan dengan memberikan prosedur yang tidak konvensional, dengan menggelitik tubuhnya. Kejutan yang mengejutkan, pendekatan yang tidak biasa ini terbukti efektif saat Christine merasa lega, mendapatkan kemampuan untuk menggerakkan tangannya dengan bebas tanpa rasa sakit. Melihat perubahan yang luar biasa ini, Felix menjadi terkesan dan akhirnya mulai menerima Diana sebagai pembantu rumah yang baru. Di bawah selimut malam, setelah keluarga itu tidur, Diana dengan diam masuk ke bengkel Christine. Di dalam bengkel, pandangan Diana beralih antara mesin jahit dan sebuah foto di dinding, menampilkan Christine berpose dengan seorang gadis Filipina muda.
Ini memicu kenangan mengharukan tentang putrinya sendiri, yang, karena alasan yang tidak diketahui, absen dari sisinya saat ini. Sebelum beristirahat untuk malam, Diana dengan hati-hati meletakkan abu yang dikumpulkan di ambang pintunya. Saat dia melakukannya, dia mendengar bisikan lembut seorang gadis kecil yang mengatakan, "Aku bersamamu." Keesokan paginya, Bobs, gadis kecil di rumah tersebut, melihat abu yang ditempatkan di luar pintu masuk Diana. Dengan terkejut, terlihat ada jejak kaki kecil yang tercetak di atasnya, menunjukkan bahwa seorang anak perempuan telah berkunjung pada malam hari. Sementara itu, Diana membangunkan pasangan suami istri, Felix dan Christine, dengan menyajikan sarapan di tempat tidur mereka. Sementara Christine mengungkapkan rasa terima kasih atas kebaikannya, dia menjelaskan bahwa mereka lebih suka sarapan di bawah, di dapur. Mendengar ini, Diana pergi tetapi tidak sebelum dengan cermat mengamati setiap sudut ruangan, menunjukkan bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Sebelum berangkat ke sekolah, Christine dan Bobs berbicara dalam percakapan pribadi di dalam mobil. Bobs mulai menggambarkan jejak kaki yang aneh yang dia temukan sebelumnya tetapi terganggu oleh Diana. Ternyata Christine telah mengundang Diana untuk menemaninya, karena dia mengaku familiar dengan rute ke sekolah Bobs. Sayangnya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Christine mengalami kehilangan ingatan yang parah, membuatnya tidak bisa mengingat jalannya. Mereka keluar dari mobil untuk mencari petunjuk menggunakan mesin pencari, tetapi penyakitnya telah berkembang hingga dia kesulitan mengetik dengan tepat. Melihat kondisi Christine yang memburuk, Diana menyarankan untuk menggunakan obat tradisional Filipina untuk menyembuhkannya. Meskipun biasanya skeptis terhadap praktik-praktik yang bersifat tahayul seperti itu, keputusasaan Christine mendorongnya untuk setuju, mengingat bahwa obat konvensional terbukti tidak efektif. Setelah pulang ke rumah, Diana menyiapkan ruangan yang penuh asap dan mengisi sebuah toples kaca dengan air keruh, memulai proses pembersihan Christine. Dengan mengejutkan, obat tradisional ini memberikan hasil yang positif, secara signifikan meningkatkan kesejahteraan Christine. Karena rasa ingin tahunya tertarik, dia menanyakan bagaimana Diana mendapatkan pengetahuan ini, yang mendorong Diana untuk mengungkapkan bahwa itu diberikan padanya oleh seseorang yang bernama Uma. Beberapa tahun yang lalu, saat masa kanak-kanak Diana, seorang wanita tua misterius, dikenal sebagai Uma, mengunjungi rumahnya pada malam yang dingin dan hujan. Uma ini memiliki kemampuan supernatural untuk menyembuhkan dan membawa kehancuran. Ketika wanita tua itu meninggal dunia, kekuatannya dialihkan ke Diana melalui seekor burung kecil. Akibatnya, Diana yang masih muda menjadi terhubung dengan alam dan mulai membentuk hubungan dengan tanaman dan tumbuhan. Dengan menggunakan pengetahuan ini, dia mengembangkan kemampuan untuk segera menyembuhkan orang. Sementara banyak orang melihatnya sebagai sosok malaikat, yang lain mencurigainya sebagai orang yang kerasukan. Pada saat ini, Christine merasa sulit untuk mempercayai cerita tersebut, tetapi Diana meyakinkannya bahwa kepercayaan bukanlah hal yang penting, yang benar-benar penting adalah menerima perawatan. Keesokan harinya, Christine memberikan daftar gejalanya setiap hari kepada Diana, mulai dari halusinasi dan hilang pendengaran hingga melayang dalam lamunan. Dia menjelaskan bahwa setiap kali dia pergi ke dokter, gejala-gejala tersebut miraculously menghilang. Christine kemudian menanyakan apakah Diana bisa memberikan obat lengkap, yang Diana jawab dengan percaya diri, tentu saja. Dalam adegan berikutnya, Diana memulai perawatan, dengan mencakup mandi abu, akupuntur, dan bahkan beberapa praktik yang tidak biasa melibatkan membakar helai rambut Christine. Sayangnya, metode ini hanya memperburuk kondisi Christine, membuatnya kembali ke obat-obatan. Namun, suatu hari, Christine menemukan bahwa pil-pilnya hilang. Dia mempertanyakan Diana, yang mengungkapkan bahwa dia sendiri yang memerintahkan untuk membuangnya. Kemudian, ketika Christine sendirian di kamarnya, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil menangis di dekat mesin jahit. Ketika dia mendekati untuk menyelidiki, seluruh ruangan menjadi terkepung oleh api. Dengan panik memanggil bantuan, suaminya, Felix, berlari untuk membantunya, hanya untuk ruangan kembali dengan cepat ke keadaan semula. Khawatir dengan kondisi yang memburuk, Felix menghadap Diana di kamarnya, mendesaknya untuk berhenti mempermainkan kesejahteraan Christine. Namun, Diana bersikeras bahwa dia hanya mencoba membantu. Dia bertujuan untuk mengusir setan dalam pikiran Christine dan membawa penyembuhan permanen. Felix menjadi marah, tetapi dia memutuskan akan mengatasi masalah ini keesokan paginya. Saat Felix meninggalkan ruangan, tiba-tiba dia diserang oleh seekor burung. Dalam upayanya untuk mengusirnya, dia secara tidak sengaja membantingnya ke dinding, dan dengan terkejut dia menyadari bahwa itu adalah burung peliharaan mereka sendiri. Bingung bagaimana burung itu lolos dari sangkarnya, Felix dibiarkan bingung. Keesokan paginya, Bobs yang berduka menguburkan burung tersebut, dan Diana memanfaatkan kesempatan ini untuk membina hubungan dengannya.
Memanipulasi gadis kecil itu, Diana menanamkan gagasan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh sambil memberikan dukungan yang tak tergoyahkan. Bobs, yang menemukan kedamaian dalam hubungan ini, akhirnya menerima Diana sebagai temannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Christine melanjutkan perawatan yang meragukan ini, mengalami beberapa perbaikan secara perlahan. Merasa lebih percaya diri, dia memutuskan untuk pergi bekerja untuk menyajikan ide barunya. Sementara itu, Diana bertanggung jawab untuk menjemput dan mengantar Bobs ke sekolah setiap hari. Suatu sore, setelah sekolah, dia membawa Bobs ke taman untuk bersenang-senang. Perjalanan tersebut memicu kenangan tentang saat Diana dulu sering berkumpul dengan putrinya sendiri, menangkap momen-momen bahagia melalui foto-foto. Di rumah, Felix yang sendirian memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pembantu rumah tersebut. Di perapian, dia menemukan sebuah tas berisi semua obat istrinya. Ketika Christine kembali, dia segera membagikan temuannya, meninggalkannya kaget. Marah, dia menghadap Diana, menuntut agar dia segera meninggalkan rumah mereka. Mengejutkan, pembantu rumah yang aneh ini tidak menunjukkan perlawanan. Dia dengan tenang mundur ke kamarnya dan mulai mengemas barang-barangnya. Sebelum pergi, bagaimanapun, dia melepaskan seekor kutu ke dalam saluran udara. Dia juga mendekati Bobs dan meminta satu permintaan terakhir, dengan mengklaim pentingnya untuk memastikan mereka tetap bersama selamanya. Tak lama setelah itu, Diana akhirnya pergi, meninggalkan Christine dan Felix lega. Malam itu, ketika pasangan itu tidur dengan tenang, Christine tiba-tiba menjadi gelisah. Dia menyaksikan seekor kutu raksasa menghisap darah dari wajah suaminya. Keesokan harinya, Bobs berbohong kepada Christine bahwa Felix lah yang mencuri obat-obatan tersebut. Gadis muda itu sangat terikat pada Diana sehingga dia bersedia memanipulasi orang tuanya menjadi terlibat dalam pertengkaran. Rencana tersebut berhasil, dan Christine menegur Felix karena berbohong padanya. Meskipun Felix berusaha menjelaskan kebenaran, Christine menolak untuk mempercayainya. Malam itu, ketika Felix naik tangga, burung lain mulai menyerangnya. Tidak dapat mengusirnya, dia tersandung dan jatuh dari tangga. Para medis tiba di tempat kejadian dan membawanya pergi. Dengan suaminya sekarang tidak ada, paranoia Christine semakin intens setiap harinya. Dia menjadi tidak mampu merawat anaknya, dan gigitan di belakang lehernya semakin parah. Untuk mengalihkan perhatiannya dari segalanya, suatu hari dia menghadiri sebuah pertunjukan mode anak-anak, tetapi ini ternyata menjadi kesalahan besar. Christine kembali mengalami halusinasi, menyaksikan semua orang terinfeksi kutu besar. Overwhelmed oleh rasa takut, dia berteriak dan berperilaku dengan tidak teratur, membuat orang lain percaya bahwa dia telah sepenuhnya kehilangan kewarasannya. Akibatnya, manajernya menyarankan agar dia istirahat dan tinggal di rumah sampai dia pulih. Hancur oleh pemecatannya yang sementara, Christine semakin terbenam dalam keputusasaan. Kadang-kadang, dia tidak bisa mengenali putrinya sendiri dan berbicara kasar padanya agar pergi. Suatu hari, saat berbaring di tempat tidur, bel pintu berbunyi. Bobs dengan penuh semangat membukanya, menemukan Diana di luar. Bahkan Christine juga tampak lega. Dia merayu wanita fudu ini untuk menyembuhkannya, dan Diana menurut. Prosesnya dimulai saat Diana memberi makan Christine dengan sendok abu. Setelah ini, film ini bertransisi ke kilas balik. Pada suatu hari tertentu, Diana membawa putrinya ke tempat kerja Christine, sebuah gudang pakaian. Dari label pakaian, terlihat bahwa Christine adalah pemilik perusahaan tersebut. Secara kebetulan, Christine tiba di gudang untuk inspeksi, berbicara dengan manajernya tentang mempercepat proses dan memastikan pintu-pintunya terkunci untuk mencegah pencurian. Setelah beberapa waktu, Christine bertemu dengan putri Diana dan mengambil foto dengannya, foto yang sama yang terlihat di kamar Christine sebelumnya. Beberapa hari kemudian, saat suhu naik di dalam gudang, Diana meminta izin kepada manajer untuk keluar sebentar untuk minum. Tragisnya, ketika dia baru saja pergi, ventilasi AC mengalami kerusakan, menyebabkan pakaian di dekatnya terbakar. Api dengan cepat menjalar, menjebak semua orang di dalam karena pintu-pintunya terkunci. Saat Diana menyadari apa yang sedang terjadi, putrinya sudah tewas dalam kobaran api. Dikuasai oleh kesedihan, Diana bersumpah untuk membalas dendam pada pemilik perusahaan. Terungkap bahwa dia yang telah mentransfer anjing yang terinfeksi kutu ke dalam kantor Christine sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, konsumsi abu telah membuat Christine dalam keadaan delirium. Diana memaksa dia untuk duduk di mesin jahit dan bekerja ganda, menceritakan bagaimana putrinya yang tak berdosa tewas karena kesalahan orang lain. Sekarang, Diana menegaskan, Christine akan menderita nasib yang sama.
Beberapa jam kemudian, kondisi Christine dengan cepat memburuk, menyebabkannya muntah darah. Dia kemudian dibawa ke ruangan yang tengah dilalap api, di mana dia menyaksikan gambar yang menghantui dari Putri Diana yang sebagian terbakar. Putus asa meminta pertolongan, Christine berteriak, tetapi akhirnya tunduk pada api, tewas dalam penderitaan. Dengan targetnya dieliminasi, Diana bertemu dengan Bobs di luar rumah, mengucapkan perpisahan terakhir. Dia kemudian naik ke atap rumah, melakukan tindakan yang tak terpikirkan. Begitu pernapasannya berhenti, burung yang berada di dalam mulutnya berpindah ke Bobs. Sekarang, Bobs menjadi Uma yang baru. Film ini berakhir saat Felix pulang ke rumah, hanya untuk menemukan jenazah istrinya yang terbakar. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.